Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Putri Ramadhani, nomor absen 21, akan menyampaikan review artikel yang berjudul Human Resource Accounting Toward Human Welfare yang ditulis oleh Aryo Prakoso, Iwan Triyuwono, Lilik Purwanti, dan Rohudin dari jurnal Kasetsat Journal of Social Science. Perdebatan mengenai akuntansi sumber daya manusia masih terus berlangsung, khususnya perlakuan akuntansi terhadap pengakuan seluruh pengeluaran sumber daya manusia, baik yang diakui sebagai beban maupun aset. Sebagai penggerak utama perusahaan, manusia memiliki peran penting namun diakui sebagai beban dalam laporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model alternatif dalam akuntansi sumber daya manusia. Penelitian ini disusun untuk membangun model akuntansi sumber daya manusia dengan mensintesiskan konsep aset biologis dalam pengakuan dan pengukuran. Penelitian ini juga menggunakan analisis Homo religius untuk memperjelas hakikat dan perlakuan akuntansi sumber daya manusia. Lalu penelitian ini juga bertujuan untuk melengkapi pengembangan akuntansi sumber daya manusia dengan menelusuri manusia sebagai Homo religius. Selanjutnya yaitu metodologi. Penelitian ini menggunakan metode sintesis dengan 3 tahap. Tahap pertama mensintesis karakteristik, pengenalan, pengukuran, dan pelaporan perlakuan aset biologis yang meliputi fase pertumbuhan, produksi, degenerasi, dan prokreasi. Tahap kedua mensintesis perlakuan sumber daya manusia melalui Homo religius yang berkaitan langsung dengan hubungan vertikal dan horizontal manusia. Tahap ketiga membentuk model dan sintesis tahap sebelumnya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Karakteristik sumber daya manusia. Aset manusia adalah entitas yang menjalani proses manajemen, transformasi, dan produksi untuk menghasilkan produk atau layanan. Memasukkan sumber daya manusia sebagai aset seharusnya mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna atau memicu evaluasi ulang keputusan masa lalu, karena aset sumber daya manusia memberikan manfaat ekonomi masa depan bagi perusahaan. Kemudian yaitu pengakuan. Paragraf 10 YS 41 menyatakan bahwa entitas mengakui aset biologis atau produk pertanian ketika kondisi berikut ada. Pertama, entitas mengendalikan aset biologis karena peristiwa masa lalu. Kedua, manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset biologis kemungkinan besar akan mengalir ke entitas. Ketiga, nilai wajar atau biaya aset biologis dapat diukur dengan andal. Pengakuan sumber daya manusia perusahaan sebagai aset dapat dikendalikan melalui kontrak kerja. Kontrak tersebut menjadi dasar hak kewajiban bagi perusahaan dan pekerja. Kemudian yaitu pengukuran. Pendekatan yang digunakan dalam proses pengukuran yaitu pendekatan berbasis biaya. Yang pertama itu biaya historis. Metode ini dapat meningkatkan nilai aset karena adanya biaya tambahan untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia. Namun nilai sumber daya manusia disesuaikan dengan nilai historisnya. Hal ini menunjukkan metode tersebut subjektif dalam mengapresiasi atau mengamortisasi dan tidak memiliki aturan standar tentang batasan biaya. Selanjutnya itu biaya penggantian. Menambahkan penggantian sepadan dan subjektif dalam menentukan biaya penggantian menjadi tantangan. Metode tersebut dapat menentukan nilai ekonomi sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu biaya standar. Biaya standar ini diusulkan oleh Gil Garcia, merupakan sistem analisis yang mengendalikan dan membuat kebijakan mengenai sumber daya manusia akan sesuai dengan jenjang karir dan hierarki kompetensinya. Selanjutnya yaitu pendekatan berbasis nilai moneter. Yang pertama itu biaya peluang. Biaya peluang dikemukakan oleh Hakimian dan Jones. Biaya ini ditentukan oleh proses tawar-menawar dalam perusahaan. Metode ini terbatas pada mereka yang menawarkan kompetensi terbaik dan mengurangi moral dan produktivitas sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu upah masa depan yang diskontokan dan disesuaikan. Model ini mengusulkan nilai kompensasi yang disesuaikan dengan mencerminkan nilai manusia sebagai perusahaan. Selanjutnya itu pendekatan nilai sekarang. Metode ini menilai sumber daya manusia berdasarkan nilai sekarangnya. Sumber daya tersebut diklasifikasikan berdasarkan kelompok tertentu yang disesuaikan menurut usia dan keterampilan, pendapatan atau rata-rata dan rentang usia. Selanjutnya itu metode penilaian penghargaan.
Metode ini merupakan salah satu bentuk pengembangan model nilai diskonto upah masa depan. Metode ini mempertimbangkan kemajuan karir dan sumber daya manusia dalam menciptakan efektivitas perusahaan. Yang kelima, model manfaat bersih. Dalam metode yang diusulkan oleh Nuarquez et al., nilai sumber daya manusia dan manfaat bersih yang diperoleh perusahaan adalah sama. Tahap pertama perhitungan ini mengukur nilai bruto layanan yang akan diberikan masa depan dengan kapasitas kolektif. Nilai yang diperoleh dikurangi dengan biaya investasi langsung dan tidak langsung sumber daya manusia. Selisih nilai saat ini merupakan nilai real manfaat sumber daya manusia perusahaan. Selanjutnya itu yang sekarang dari pendapatan masa depan. Meskipun ini objektif karena mengusulkan penggunaan upah dan gaji aktual, terdapat subjektivitas dan perhitungan bergantung pada diskonto yang digunakan. Kelemahan model ini adalah penggunaan laba untuk menentukan nilai aset sumber daya manusia. Selanjutnya, komunitas industri. Agama yang dulunya merupakan lembaga sosial kini telah kehilangan pengaruh ilmiahnya terhadap kehidupan manusia dan telah menjadi dasar pembentukan situasi eksistensi terbaru. Dahulu ia memegang peranan monopoli dalam kehidupan manusia, namun kini telah menjadi sebuah paradoks yang membatasi perkembangan ilmu pengetahuan. Sekularisme menyingkirkan monopoli agama dalam berbagai bidang kehidupan manusia melalui ilmu pengetahuan modern. Homo economicus menjadi homo religius. Manusia sebagai homo economicus bertindak secara konsisten, rasional, dan egoistik secara sempit dan mengejar tujuan yang ditentukan secara subjektif dan optimal. Sekularisasi mengarahkan kembali nilai-nilai ke arah dunia dan mendekatkan manusia kepada yang sakral dengan mendewakannya dan memanusiakan Tuhan. Secara sadar, konsepsi sumber daya manusia dengan filosofi homo economicus menjadi humanisasi ilahi, artinya seorang menerima otonomi untuk memilih dan mengatur nilai-nilai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menghadirkan homo religius atau manusia yang tunduk pada hukum Tuhan akan tercipta keseimbangan antara rohani dan jasmani, duniawi dan akhirat, individu dan sosial, serta pekerja dan pemimpin dalam kehidupannya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Penelitian ini mengkonseptualisasikan akuntansi sumber daya manusia dengan melakukan sintesis aset biologis dalam ISA 41. Sintesis tersebut mengkaji siklus pertumbuhan, produksi, degenerasi, dan progresi.